Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Jadi pada hari ini, kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dialah kita dapat memiliki nikmat kesehatan untuk dapat belajar pada hari ini. Salawat dan salam mari kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat membawa kita pada keselamatan di hari yang akhir nanti. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen Ananda semuanya terlebih dahulu. Yang pertama, Harisa Ramadhani apakah hadir? Aduh, nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya Indah Mulia Hati. Tidak ada juga. Linda Sri Wahyuni. Tidak ada juga. Mardiana. Tidak ada juga. Muhammad Fajri. Tidak ada juga ya. Sarah Yon Rias. Tidak ada juga. Sukma Anggraini. Tidak ada juga ya. Aisyah Amini apakah hadir? Itu mungkin kendala jaringannya, Pak. Oh baik, kendala jaringan ya. Selanjutnya Deva Nur Afifa apakah hadir? Sepertinya tidak ada juga di dalam Zoom ini. Fatia Ulia Rinovski apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, Fatia. Selanjutnya Nurwidi Anggreni apakah hadir? Tidak ada juga sepertinya. Rahmat Dwi Santoso apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, Rahmat. Selanjutnya Adrian Afriatama apakah hadir, Adrian? Hadir, Pak. Baik, Adrian. Selanjutnya Aisyah Fadila apakah hadir? Tidak ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk mata pelajaran kali ini, yaitu adalah dasar listrik dan elektronika ya. Untuk materi yang difokuskan untuk hari ini yaitu tentang bahan-bahan listrik. Capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu yang pertama menerangkan tentang bahan komponen listrik baik secara sifat maupun secara jenis. Dan menuliskan juga penjelasan masing-masing dari bahan komponen tentunya berdasarkan sifat maupun berdasarkan jenisnya. Nah, ini adalah topik pembahasan kita. Yang pertama itu dari definisi bahan listrik itu seperti apa. Yang kedua itu bahan listrik berdasarkan sifat. Dan yang ketiga itu bahan listrik berdasarkan jenis. Yang pertama definisi bahan listrik. Sebenarnya Bapak ingin bertanya apakah ada dari Anda yang tahu tentang apa sih bahan listrik tersebut. Dan contoh dari bahan listrik tersebut itu seperti apa? Apakah ada yang tahu sini? Fatia, apakah Fatia tahu tentang bahan listrik Fatia? Apa itu bahan listrik? Rahmat, apakah tahu Rahmat? Adrian? Tidak tahu saya, Pak. Oke, karena belum ada yang tahu ya, jadi di sini Bapak akan jelaskan bahan listrik tersebut itu adalah jenis benda atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan listrik. Dengan mengetahui jenis dan sifat bahan listrik akan dapat memanfaatkan atau memperlakukan dan mengetahui batasan aman atau bahaya dari suatu bahan listrik tersebut. Nah, bahan listrik ini dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat dan jenisnya. Bahan listrik
merupakan komponen dasar dari sebuah sistem kelistrikan yang kita kenal secara umum saat ini dan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kabel yang dipakai pada tiang listrik bertegangan rendah, menengah maupun tinggi, serta komponen lainnya berfungsi sebagai penghantar arus maupun penghambat arus listrik. Kita masuk ke topik yang kedua, itu bahan listrik berdasarkan sifatnya. Bahan listrik berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 4 ya, di mana yang sifat yang pertama itu adalah sifat listrik. Apa itu sifat listrik? Sifat listrik itu adalah kemampuan suatu benda atau bahan untuk menghambat ataupun mengalirkan arus listrik tersebut. Nah, yang kedua adalah sifat mekanis. Sifat mekanis tersebut adalah perubahan bentuk suatu benda ataupun bahan akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Yang ketiga itu ada sifat kimia. Apa sifat kimia tersebut? Nah, sifat kimia ini adalah perubahan susunan bahan kimia suatu benda akibat adanya reaksi antara benda tersebut dengan keadaan di sekitarnya. Dan sifat yang terakhir itu adalah sifat fisis. Sifat fisis adalah perubahan volume suatu benda akibat adanya perubahan suhu pada benda tersebut. Contoh dari sifat bahan listrik itu bisa kita temui pada komponen miniatur sirkuit breaker atau yang bisa kita sebut dengan MCB. Pastinya Anda semua mempunyai komponen tersebut di rumah masing-masing ya, sebagai pengaman dari sistem kelistrikan yang ada di rumah. Nah, salah satu sifat bahan listrik yang dapat kita temukan pada prinsip-prinsip MCB yaitu thermal tripping. Thermal tripping bisa memutuskan aliran arus listrik saat terjadi arus berlebih atau overload. Jadi ketika kita mengalami yang namanya beban berlebih ya, atau yang namanya overload, elemen bimetal yang ada pada komponen MCB tersebut itu akan mendapatkan panas yang melampaui batasnya akibat daripada beban yang berlebih tersebut. Elemen bimetal tersebut akan berubah dan menjadi menggelembung. Kemudian elemen tersebut akan menghentikan arus listrik yang telah melalui switch secara otomatis. Nah, sifat bahan listrik yang ada di metal MCB tersebut itu merupakan sifat fisis. Mengapa disebut sifat fisis? Karena terjadi perubahan bentuk dari bahan atau benda tersebut akibat pengaruh dari suhu ataupun beban berlebih tadi yang menyebabkan panas ya. Nah, yang selanjutnya materi ketiga yaitu tentang bahan listrik berdasarkan jenisnya. Nah, sebelum Bapak ingin lanjut ke materi selanjutnya, untuk di materi yang bahan listrik berdasarkan sifat, baik dari itu sifat listrik, sifat mekanis, sifat kimia, maupun sifat fisis, apakah dari Ananda ada yang ingin bertanya ataupun masih belum paham tentang materi yang telah dijelaskan sebelumnya? Maaf sebelumnya Pak. Ya, silakan Rahmat. Suara Bapak kedengaran Pak. Oh, kurang kedengaran ya? Yang ini sudah kedengaran Rahmat? Iya Pak. Baik. Sudah Pak. Terima kasih Rahmat sarannya. Masih putus-putus ya? Mungkin iya, benar, itu Bapak. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pada topik pembahasan ketiga yaitu tentang bahan listrik berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama itu ada bahan konduktor. Sebelum Bapak menjelaskan apakah di sini Ananda ada yang tahu apa itu yang disebut dengan konduktor atau bahan konduktor itu seperti apa bentuknya ataupun jenisnya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau tidak salah, bahan konduktor itu bahan untuk mengantarkan arus listrik Pak. Ya, benar sekali Rahmat. Apakah ada jawaban yang lain? Yang sedikit mungkin sedikit berbeda daripada Rahmat ya. Oke, tidak ada. Jadi apa yang dijawab dari Ananda Rahmat itu adalah benar ya, bahwa bahan konduktor tersebut
secara harfiah ya, adalah material yang dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Mengapa sebuah bahan konduktor tersebut dikatakan dapat mengalirkan listrik secara mudah? Karena bahan tersebut memiliki yang namanya konduktivisitas ya, konduktivisitas. Mudahnya konduktor tersebut dilalui oleh arus listrik dipengaruhi oleh banyaknya elektron bebas yang terdapat pada bahan tersebut. Nah, ini yang kita sebut tadi itu konduktivitas ya. Nah, konduktivitas yang tinggi disebut merupakan mobilitas elektron-elektron dalam suatu bahan. Jadi konduktivitas itu dinyatakan dengan konduktansi yang memiliki satuan MAO. Kebalikan dari konduktivitas adalah resistivitas atau tahanan listrik ya. Contoh dari bahan konduktor itu seperti apa? Seperti penggunaan kawat aluminium ya dan baja sebagai penghantar listrik pada kabel-kabel di tiang listrik yang kita lihat di sekitar kita ya, di lingkungan kita. Itu merupakan bahan konduktor yang dapat menghasilkan arus listrik dengan mudah. Nah, seperti itu gambarnya ya. Nah, apa saja bahan yang bisa kita pakai sebagai konduktor tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu bahan apa saja yang bisa kita pakai sebagai konduktor? Tembaga, Pak. Baik, tembaga. Apalagi selain tembaga? Emas, Pak. Emas, baik. Bagus, Adrian. Ada lagi? Selain tembaga, emas. Aluminium, Pak. Betul, Fatia, aluminium. Nah, untuk benda yang pertama atau bahan yang pertama yang bisa dipakai sebagai konduktor itu kawat logam biasa ya, atau biasa kita sebut dengan bare copper conductor. Dan untuk bahan kedua itu ada kawat logam alloy. Kawat logam alloy itu merupakan kawat logam yang kita campurkan dari dua bahan logam yang berbeda, satu bahan, maka disebut sebagai logam alloy atau logam campuran. Nah, bahan yang ketiga itu adalah kawat logam composite atau biasa kita sebut dengan copper clad steel conductor. Apa yang akan terjadi apabila kita menyentuh bahan tersebut secara terbuka dan langsung kontak mengenai bagian dari tubuh kita? Apakah yang akan terjadi? Apakah Ananda ada yang tahu sih? Nah, ketika sebuah sumber kelistrikan yang bisa kita lihat secara terbuka ya, kemudian kita menyentuhnya tanpa menggunakan pengaman ya, atau tanpa memperhatikan keselamatan yang ada, maka yang akan terjadi pada kita adalah ya kita akan tersengat oleh arus listrik. Dan hal tersebut merupakan hal yang sangat-sangat berbahaya karena dapat mengancam nyawa kita ya. Jadi ada baiknya ketika kita mendekati sumber tegangan ataupun arus listrik itu kita harus memperhatikan aspek ataupun faktor keselamatan dan keamanan yang ada sehingga kita tidak tersengat oleh arus listrik. Nah, sangatlah berbahaya apabila kita tidak memperhatikan keamanan ketika kita melakukan kontak fisik secara terbuka dengan sumber listrik berbahan konduktor tersebut. Nah, bahan yang kedua yaitu bahan isolator. Ada yang tahu nggak Ananda di sini apa itu bahan isolator tersebut dan contoh bahannya itu apa? Adrian, apakah Adrian tahu apa itu bahan isolator dan contoh bahan isolator itu seperti apa? Apa bahan contohnya? Plastik atau karet, Pak. Ya, betul. Plastik atau karet itu merupakan ya, beberapa contoh daripada isolator itu sendiri ya. Rahmat, apakah Rahmat tahu? Fatia, apakah Ya, Fatia sama tahu yang Fatia? dikatakan oleh Rian tadi, Pak. Baik. Untuk bahan Mungkin isolator kayu itu bisa sendiri ya, Pak. benar ya.
Ya, Fatia? Kayu mungkin, Pak. Ya, kayu ya. Itu juga termasuk bahan isolator. Nah, jadi bahan isolator itu adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Maka suatu bahan yang sulit untuk mengalirkan arus listrik pastinya memiliki resistivitas listrik di dalamnya, atau kita bisa sebut sebagai tahanan listrik ya. Nah, akibat dari tahanan listrik tersebut, maka benda tersebut dikategorikan sebagai bahan isolator. Nah, untuk bahan isolator ini juga disebut sebagai penyekat karena bertujuan untuk memisahkan bagian-bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan untuk alasan keamanan. Dalam bahan isolator, valensi atau ikatan elektronnya terikat kuat pada atom-atomnya. Sehingga untuk sebagai bahan penyekat, ini perlu diperhatikan mengenai sifat-sifat dari bahan tersebut, seperti sifat listrik, mekanis, sifat termal, kimia, dan sifat fisik maupun sifat-sifat lainnya yang telah kita bahas juga sebelumnya. Nah, contoh dari isolator tersebut adalah minyak transformator ya, seperti yang kita lihat pada gambar. Jadi minyak transformator itu atau minyak trafo itu berfungsi sebagai isolator yang berbentuk cair ya. Untuk bahan padat bisa kita lihat sebagai yang disebutkan oleh Ananda Adrian dan Ananda Rahmat tadi ya, seperti plastik, karet, dan yang disebutkan oleh Ananda Fatia seperti kayu. Itu tiga tersebut merupakan beberapa contoh dari bahan isolator itu sendiri. Nah, ini bahan-bahan yang dipakai sebagai isolator. Salah satu contoh padatnya itu mica volume ya, itu dalam bentuk contoh padatnya. Kemudian bentuk cair itu bisa kita temukan pada minyak transformator atau minyak trafo. Dan bentuk gas bisa kita temukan sebagai bentuk nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, bahan yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang bahan semikonduktor. Apakah Ananda di sini ada yang mengetahui apa itu bahan semikonduktor dan apa contohnya dari bahan semikonduktor tersebut? Adrian, apakah mengetahui tentang apa itu bahan semikonduktor? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Baik, di sini Bapak akan jelaskan langsung ya. Jadi selain konduktor dan isolator seperti yang telah diuraikan di atas, dikenal pula satu jenis bahan listrik yang memiliki sifat yang dibilang unik ya, yaitu semikonduktor. Nilai resistansi dari bahan semikonduktor itu adalah di atas nilai resistansi bahan konduktor, tetapi di bawah nilai resistansi bahan isolator. Atau bisa kita letak di tengah-tengah ya, antara konduktor dengan isolator. Nah, itulah sebabnya mengapa bahan ini disebut sebagai bahan semikonduktor. Bisa berfungsi sebagai isolator, namun bisa juga berfungsi sebagai konduktor dalam mengalirkan arus listrik. Nah, semikonduktor tersebut dibagi menjadi dua ya, antara lain semikonduktor intrinsik serta ekstrinsik. Contoh dari semikonduktor tersebut adalah dioda ya. Dalam sebuah komponen elektronika, dioda bertindak sebagai semikonduktor yang memiliki dua fungsi, bisa juga sebagai isolator dan bisa juga sebagai konduktor. Nah, sebelum Bapak lanjut ke bagian selanjutnya, apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang belum dimengerti dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya? Jikalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak anggap Ananda semua sudah mengerti ya, dan kita semua bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Rahmat. Yang mengenai bahan konduktor tadi, Pak. Ya, mengenai bahan konduktor ya, apa yang ingin Rahmat tanyakan? Apa bahan yang bagus sebagai bahan konduktor listrik itu, Pak? Bahan konduktor menurut Bapak ya,
bahan konduktor yang bagus yang bisa dipakai dalam mengalirkan arus listrik bisa kita lihat dalam sebagai contoh kecil itu kabel instalasi tenaga ya di sebuah tiang listrik itu untuk sekarang standarnya itu menggunakan kawat-kawat dari aluminium, baja yang memiliki bukan dari segi ia dapat mengalirkan arus listrik dengan mudah, tapi dari segi ketahanan dari bahan yang dipakai tersebut. Jadi apabila ketahanan dari bahan yang dipakai tersebut bagus ya bisa bertahan lama, tidak gampang rusak ya, tidak termakan oleh karat dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa faktor yang menandakan bahwa bahan konduktor yang kita pakai itu bagus gitu. Dan direkomendasikan untuk dipakai. Apakah di situ Ananda Rahmat dapat mengerti? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari Ananda semuanya? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Ke bagian selanjutnya yaitu post-test ya. Post-test ini ada 2 soal esai yang ingin Bapak tanyakan kepada Ananda semuanya. Apa yang termasuk dari bahan konduktor? Itu soal yang pertama. Ada yang bisa menjawabnya? Fatia, apakah bisa menjawab soal pertama, Fatia? Kecuali ya, Pak? Ya. Apa yang termasuk bahan konduktor? Kemudian apa kecualinya? Apa bahan yang merupakan apa bahan yang tidak termasuk dari konduktor itu tersebut? Artinya yang tidak bisa menghantarkan listrik, ya Pak. Seperti plastik, kayu, seperti itu Pak. Plastik, kayu. Apakah ada bahan yang lain? Tidak. Oke. Baik, Rahmat, apakah Rahmat tahu Rahmat apa bahan yang tidak termasuk dalam konduktor tersebut selain plastik dan kayu yang telah disebutkan oleh Fatia tadi? Karet Pak. Ya, karet ya. Baik, terima kasih Rahmat. Soal yang kedua yaitu mengapa sebuah bahan itu dikatakan sebagai bahan konduktor. Apakah itu bahan mempunyai sifat tertentu, apakah bahan tersebut mempunyai karakteristik tertentu sehingga ia bisa dikatakan sebuah konduktor. Apakah Ananda tahu? Fatia, apakah Fatia tahu kenapa sebuah bahan itu dikatakan sebagai bahan konduktor? Sebuah bahan bisa dikatakan sebagai bahan konduktor karena dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contoh barangnya mungkin seperti aluminium, tembaga, emas, dan sebagainya. Ya, baik. Jawabannya sangat bagus sekali, Fatia. Adrian, apakah Adrian bisa memberikan jawaban juga mengapa sebuah bahan itu dikatakan sebagai konduktor? Selain dari jawaban yang diberikan oleh Ananda Fatia tadi. Tidak ada, Pak. Baik, tidak ada. Oke, baik. Maka dari itu pembelajaran pada hari ini itu Bapak cukupkan sampai di sini ya. Jika ada ingin pertanyaan lebih lanjut di luar dari forum ini, dari diskusi ini bisa Anda tanyakan langsung di grup kelas ya. Demikian Bapak cukupkan saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.